untuk ganti-ganti aset. So itu dia guys. Agent selection menarik sekali dari Fancy United sesuai prediksi. Mereka memang kreatif as a team, dan masalahnya kemarin mereka kreatif lawan No-Namer tuh eksekusinya tidak lancar. Jadi pertanyaan besar sekarang yaitu dengan mereka menyalurkan kreativitas mereka ke map pertama melawan Global Esports, apakah mereka bisa memanfaatkan kreativitas tersebut atau malah kreativitas ini yang membawa mereka pulang? Yap, dan good luck everyone and enjoy the game untuk semua yang sedang bertanding, dan untuk teman-teman yang lagi nonton juga jangan lupa di like-nya, di subscribe juga channelnya, kalau mau komen silahkan subscribe di channel Valorant Esports Indonesia. Dan ini dia round pistol. Gue penasaran banget apa yang akan dilakukan oleh tim Fancy United. Ini jarang banget meta seperti ini dilakukan, karena gue sering melihat No Duelist ini dipegang sama tim Liquid. Gue sering banget ngelihat, karena mereka mainnya main darat. Dan ini dia, SK Rossi 2 kill dia dapatkan. Mereka 3 kill, SK Rossi Supremacy bahkan mendapatkan 3 kill. Dan 2 pemain sekarang tersisa. Mereka udah melakukan push kemudian balik lagi. Dan bahkan akankah yang keempat, cuman memang nembak dari belakang atau dari samping tuh agak susah banget. Kepalanya tuh jadi lebih kecil. Dan tersisa 2 pemain akan menerobos ke arah A side. Dan tentunya akan kena info juga, skills masih mendapatkan kill. Namun kita lihat Acerola namun harus tumbang. Kayaknya gue sampai bingung apa yang terjadi di arah side A tadi. Tiba-tiba saja hilang semua pemain dari tim Fancy United, dan gue masih bingung sampai sekarang. Analisa lu apa dengan agent seperti ini? Ya, aduh, ini mereka mainnya harus benar-benar slow tempo. Mereka harus berani dan siaga untuk menjaga push-push dari Global Esports yang seperti tadi kita lihat dari SK Rossi ya. Ini pemain agresif banget. Harus siap. Kalau mereka nggak siap ya itu kita dipretelin sebelum mereka sempat ngapa-ngapain pakai 2 smokernya. Dan mereka susah loh mau masuk ke side, jadi mereka harus benar-benar bisa dapetin kill. Dan sepertinya SK Rossi akan kembali mendapatkan makanan, tapi Yasaiken berhasil memotong nyawa seorang SK Rossi. Dan tersisalah Golu seorang diri. Gunakan Spectre-nya Run and Gun, malah dibunuh pakai sebuah shorty dari seorang Acerola. Dan 1 chamber tidak bisa mendapatkan kill terhadap seorang Sova, dan karena itu tersisa lagi 2 melawan 2. Dan senjata Yasaiken masih sebuah klasik nih, jadi masih susah buat mereka masuk ke side. Yes, dan dengan meta sekarang yang sudah ada chamber, 1 duelist, 1 siege, tapi Fancy mengubah meta tersebut di efek play-in ini. Tapi ada sedikit kesalahan tadi, push dari seorang SK Rossi tidak membuahkan hasil. 3 peluru, bahkan dia nggak ngedash sama sekali. Karena memang tadi ada 1 buah 0 point juga. Dan oke, kita akan lihat 1 buah recon yang akan di pop up, mengecek versi ke arah side. Informasi sudah masuk dari arah orange sana, sudah ada 1 pemain, ada 1 buah shock dart yang akan dikeluarkan lagi. Dan mentok take flight. Sudah baru dikeluarkan. Dan oke, ini waktunya melakukan retake untuk tim Global Esports dengan 2 pemainnya. Ini adalah round yang penting untuk mereka. Jiggle pick yang dilakukan, ada Nano Swarm, tapi 1 pemain sudah terkena tag juga, 1 kill sudah dapatkan. Hampir saja Kappa. Tapi masalahnya Hell Ranger, 1 pemain akan dihampiri. Untungnya Hell Ranger yang berhasil memenangkan fight tersebut menjadi angka yang kedua. Walaupun mereka memenangkan 2 angka, tapi ekonominya benar-benar dikikis. 4 pemain tumbang. Namun SK Rossi hanya bermodalkan Sheriff saja karena dia akan save dan akan membeli operator. Aduh, tapi mahal banget ya ronde ini ya. Dari sisi Fancy United lumayan juga untuk farming ultimate orb. Jadi dari seorang Yasaiken ini cuma butuh kalau nggak salah 2 lagi orb untuk dapat Viper Speed. Itu jadi modal post plan banget nanti. Dan ini menjadi tes pertama bagi SK Rossi dengan operator yang tadi sudah kita antisipasi dari pregame. Apakah SK Rossi bisa mendapatkan korban pertamanya di A-side dengan push yang cepat ini? Sementara ini masih menunggu adanya yang nge-push sembarangan, tapi ternyata SK Rossi dipukul mundur. Di flash bahkan langsung di rush gaspol oleh seorang Acerola, dan
ini menjadi omen duelist yang dipakai oleh sebuah tim Fancy United dan Haizi. Bisa dapetin 2 kill cepat dan ternyata SK Rossi dengan operatornya masih belum menemukan. Spike planted. Ya, dia tidak melakukan push dan agresif pick. Dan misalkan 2 pemain saja, ada 1 buah operator yang mungkin akan di save. Ya, dia udah narik mundur. Udah lari aja nih. Nah, oke, save operator adalah nomor 1 dibandingkan untuk melakukan retake. Karena memang post plan sudah dilakukan oleh tim Fancy sendiri. Dan oke, ini dia 2-1 round SOP diamankan oleh tim Fancy. Tapi masalahnya ekonomi dari tim Global Esports yang harusnya tidak cukup baik untuk next roundnya. Dan jangan sampai tumbang skills. Karena SK Rossi membutuhkan operator tersebut. Dan ini dia save yang akan dilakukan. 2-1 coach. Yes. Penting banget tuh bro. Senjata gua tuh bro, tolong bro, jangan sampai tumbang bro. Glitch pop, bro. Dan glitch pop. Oh, glitch popnya yang penting ya. Dan ya ini SK Rossi harus mulai dapetin impact-nya karena kalau enggak berarti operatornya bisa di shutdown terus. Dan ini yang kemarin juga menarik gue lihat dari Fancy United, itu omennya dipakainya agresif banget Rick. Langsung gaspol maju, nge-flash langsung nge-pick dan memang bisa dapetin 1. Dan ternyata 1 kill itu cukup untuk nge-trigger teman-temannya untuk maju juga. Dan Haizi seperti yang kita bilang, ini orang juga perlu di-highlight banget. Tambahan langsung ngebuka A-side, langsung maksa Global Esports untuk save. Dan sekarang kita lanjut ke ronde yang keempat. Iya, dan lagi-lagi Omen yang selalu melakukan TP. Ini TP default dari seorang Acerola. Dan smoke langsung dibuka untuk dirinya melakukan crossing. Dan sepertinya rotasi mungkin akan dibaca, tapi drone akan memberikan informasi. Dan betul saja, informasi sudah masuk, tapi rotasi sudah dibangun. Dan SK Rossi bersama dengan Hellranger sudah menahan di arah side B. Sudah ada 1 buah 0 point yang tidak men-tag siapapun. Dan ini dia pemain dari tim Halo observer. Sepertinya SK Rossi sekarang akan melakukan pick karena memang masih rotasi lagi. Waduh, Ke arah namun masih ada 1 pemain dari tim Global Esports itu Kappa siap untuk menompo. Dan bahkan Acerola yang akan bisa untuk menumbang. Oh, bahkan tumbang Acerola. Jos terkena headshot. Dan bahkan 3 pemain sekarang tersisa. Akan coba untuk melakukan crossing juga. SK Rossi menggunakan operatornya masih miss the shot. 54 HP tersisa Yasikan. Dan bahkan SK Rossi berhasil mendapatkan kill. Dan bahkan 2 kill. Tersisa 1 pemain saja BMVZ yang ada. Dan bahkan temannya di flash. Dan itu adalah skenario yang baik dari tim Global Esports. Gua flash lu nih. Masalahnya lu deket juga bisa ngelihat. Dan betul saja itu adalah skema yang sangat baik. Komunikasi yang bagus juga yang dilakukan oleh tim Global Esports. Dan skillnya bilang, lu flash gua aja karena gua masih bisa ngelihat. Dan ya berhasil 3-1. Hanya bermodalkan 2 Arsenal saja mereka bisa mendapatkan roundnya nih. wah itu kelihatan sih operatornya SK Rossi nyaman banget, jarak dekat pun masih bisa dapetin kill dengan kalem. Langsung mendapatkan kemenangan kembali bagi Global Esports. Nah, ini tugas Fancy United ini udah 1 aja nih, Re. Jangan mati sama operatornya SK Rossi. Jangan nge-pick sembarangan. Tapi masalahnya SK Rossi juga kreatif dong sama posisi yang diambil. Jadi bakal berubah-berubah, bakal agresif. Dan lihat bahkan drone, sudah terlihat. Dan SK Rossi masih berani untuk menahan angle. Di flash, sedikit kacau. Tapi crosshairnya masih bisa di-adjust untuk dapetin 1 kill ke arah Haizi. Memang berhasil di-trade, tapi tugasnya sudah dijalankan. Dapat opening kill. Dan sekarang defense sebelum pemain-pemain Fancy United bisa nyampe ke side. Apakah rotasi dari Global Esports ini tepat? Kita lihat sebentar lagi proses ngambil side-nya akan diinisiasikan oleh Fancy United. Iya, gua acungi jempol sih keberanian dari SK Rossi karena dia nggak gila. bisa ngedes ke kanan. Dia ngedes kanan mentok gitu. Mentok. Ya jalan satu-satunya di posisi tersebut dia harus ngekill kayak gitu. It's okay, 1 tukar 1. Harusnya dia tadi bisa dapat pershing shot, cuman ya cuman ketek low HP, 4 HP yang tersisa dari seorang Yesikan karena terkena tembusan saja. Dan sekarang kita lihat 4 melawan 4. Nampaknya mereka nggak membangun rotasi karena memang sudah diketahui mungkin sayangnya tidak ada nano swarm yang bisa diaktifkan dan juga alarm bot. Dan
terus melakukan crossing ke arah Snowman dari pemain-pemain tim Fancy. Dan oh my god, Hunter Fury-nya salah sasaran, namun yang keduanya tepat sasaran. Ada pertukaran kill terjadi, namun Acelole, tepatnya Acerola yang berhasil mendapatkan headshot menjadi satu pemain terakhir. Kappa 3-2 skor sementara. Dan yes, kenapa Acelole? Acerola. Kamu kangen ya sama pemain yang tidak lolos ke APAC itu ya? Aduh, salah. Saya inget banget Acelole. Cus. Oke. Dan itu bagus banget sih yang dilakukan oleh tim Fancy. Sabar banget Gus ya. Sabar. Mereka nge-push juga ya, aktif banget mereka nge-push ke Snowman, dan jadinya si Health Ranger kagak ngecek corner tuh, nggak expect sama sekali Acerola. Ternyata udah dapat posisi Snowman. Dan hey, 2-3 menjadi ketat kembali, dan duit dari tim Global Esports sudah mulai menipis. Jadinya ada Bulldog, dan terpaksa Escarosi juga harus pakai Blade-Storm. Jadi bakal susah nih untuk mereka duel senjata, apalagi kalau posisinya udah ketahuan. Oke, dan sekarang waktunya melakukan agresif pick dari seorang Acerola. Berhasil mendapatkan kill, namun harus tumbang. Walaupun dia mendapatkan satu, dia harus tumbang juga. Dan sekarang 4 melawan 4. Nampaknya Hell Ranger akan menahan dan menunggu teman-temannya. Golu berhasil mendapatkan satu kill juga, namun pertarungan kill begitu sangat cepat sekali. 1 melawan 2. Sekarang posisinya dari seorang BMVZ masih membackup dari arah belakang, namun lockdown tersebut tidak bisa dihancurkan dan akan terkena detain. Dan yes, nampaknya hanya satu pemain saja miss the shot, sama-sama miss. Dan untungnya masih ada klasik di tangan Escarosi dan akan mengambil operator nomor 1 karena itu terkena detain, nggak dicari. Apa itu terjadi? Killers. Escarosi lebih memilih untuk mencari operator dulu, tidak mencari pemain yang terkena detain. Wah, sumpah gue nggak ngerti itu proses ngambil keputusannya gimana, karena gue yakin dia tahu tuh. Dia habis bunuh satu, pemain satu lagi tuh masih ada dan ke detain, dan gue rasa nih, gue rasa Escarosi ngerasa dia udah bunuh pemain terakhir, jadi dia tinggal ngambil. Dan tunggu dulu, mungkin dia ngerasa pemain yang kedita itu di dalam side, dia nggak sadar ternyata pemain itu masih di arah main. Iya, dia ngiranya di side ya. Dia ngira di side. Tapi keputusan ngambil operator tetap operator nomor 1 Glitchpop. Oke. Iya, akan ada duel Omen. Nampaknya Acerola yang berhasil memenangkan fight. Ada TP dibalas TP. Enggak TP yang mana nih? Iya. TP 46. Teleport. Iya. Oke, kirain. But yeah, Fancy United kembali dapetin satu opening kill lagi. Jadi 5 lawan 3, dan Escarosi cuma punya Marshall kali ini operator murah. Adiknya operator. Bisa sih untuk dia ngedapetin kill, cuman bakal tergantung lagi sama posisi yang diambil, dan hampir saja Kappa tertangkap. Dan aduh, timing drone tentunya. Golu tidak diberi kesempatan untuk dapetin kill sebelum dia ditumbangkan. Dan lagi-lagi main advantage kembali didapatkan, bahkan diperlebar menjadi 5 lawan 2. Dan Escarosi seperti yang kita sebut masih bisa ngedapetin satu kill dengan Marshall-nya. Sayangnya dia tidak punya skill apa-apa, jadi dia harus di position secara manual. Masih punya dash untuk emergency, dan apakah dia masih bisa sayangnya tidak berhasil nge-tag siapapun dan udah mengejar. Tentu saja Haizi dengan Vandal Sentinel of Light berhasil mendapatkan satu headshot cepat. Sisa Kappa 60 HP hanya bermodalkan Sheriff dengan posisi postan yang menarik. Masih bisa dapetin satu, tapi langsung di triple pick. Yes, I can bisa dapetin kill terakhir dan menjadi keunggulan bagi Fancy United 4-3. Yes, 4-3 skor sementara karena memang eco round tadi dilakukan, dan operator lagi-lagi akan digunakan. Ini yang gua tunggu-tunggu dari match ini, Escarosi operator. Dan tadi pakai Marshall itu udah menyeramkan shot headshot. Headshot. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana agresif yang dilakukan oleh tim Global Esports, dan unggul berbalik sekarang dari tim Fancy United. Dan sedangkan dari seorang Hell Ranger nampaknya akan tercek oleh satu buah drone, tapi dia langsung menarik mundur menggunakan throttle step-nya. Kita lihat sekarang pemain-pemain dari tim Global Esports benar-benar hype karena adanya drone.
Tapi tidak untuk 0 point yang akan dikeluarkan. Ranger terkena efek dari 0 point dan akan terkunci skillnya dalam beberapa detik. Flash siap di pop up juga. Dan juga ada fragment yang siap dikeluarkan. Tapi posisinya Scarosi menumbangkan Acerola. Dan sekarang menjadi 4 melawan 5. Posisinya sangat terbuka, berani sekali apa yang dilakukan oleh tim, atau lebih tepatnya oleh seorang Scarosi. 5 melawan 4 rotasi. Tapi tidak akan dibangun karena kita lihat di arah belakang ini masih dijaga oleh Chamber, jadi informasi belum bisa didapatkan sepenuhnya oleh tim Global Esports. Dan mereka masih stuck. Coba untuk mendapatkan kill lagi di arah yellow, tapi Yesaiken kembali menjadi pemenang di duel tersebut. Dan Scarosi lihat ada yang nyebrang sambil lompat si Haizi, dan hasil operatornya tidak mengenakan siapapun, bahkan tidak nge-tag. Dan ini menjadi post plan yang akan lebih mudah karena lihat kontrol yang didapetin Killers. Bisa ngedapetin satu kill, bahkan yang kedua mungkin no skills. Berhasil nge-swing, mendapatkan satu headshot. Dan Spike memang berhasil di-plan, tapi apakah skills bisa ngedapetin kill? Karena dia harus ngecek ke arah yellow. Ada 2 pemain di situ. Sedikit bingung kelihatannya. BMVZ. Yesaiken pun tertag sudah sekarang menjadi sisa 30 HP. Wah, Tour de Force dipakai. Hampir bisa dapetin satu kill. Mereka harus berani untuk nge-pick karena sekarang lihat BMVZ bisa di-trade. GE, Skills, dan Golu masing-masing dapetin satu. Dan tentunya Haizi tersisa sendiri. Posisi yang tidak enak bisa dihabisin sama Kappa. Dengan skor sama di angka 4-4. Bondong-bondong akan mencari OP. Sudah diamankan oleh Golu. Dan oke, nice move yang dilakukan oleh tim Global Esports. Berawal dari satu kill dari seorang Scarosi. Kemudian walaupun 2 pemainnya tumbang, tapi berkat adanya 30 seconds satu left. kill yang didapatkan oleh Skills. Karena Killers terlalu jauh menurut gua crossing-nya. Terlalu jauh. Apa yang dilakukan oleh tim fans ini kayak mereka akan coba planting kemudian narik mundur, tapi Killers ini terlalu jauh. Dia coba untuk mencari informasi, cuman masalahnya dia bukan Jet, dia bukan Reina yang kalau dapat kill dia bisa kabur. Dia hanyalah seorang KO yang tumbang dan ya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan sekarang kita akan melihat step. Oke, bermain step lebih tepatnya, bermain pelan ke arah kitchen, tapi kitchennya, Scarosi menarik mundur. Terkena timing tentunya Acerola akan mendapatkan timing tersebut. Untungnya ada alarm bot juga yang memberi informasi. Dan ini dia, pemain-pemain dari tim Global Esports menahan satu kill. Putaran kill terjadi, Scarosi, Kappa masing-masing mendapatkan kill, namun operatornya akan terkena flash dan bahkan harus buta terkena ding. Masih bisa survive, bahkan Scarosi apakah bisa untuk mendapatkan killnya terus, dan bahkan Scarosi still survive. Dan ini dia satu pemain terakhir, Yeshi-chan yang tersisa. Memang Viper Speed sudah dibuka, tapi masalahnya ini akan menjadi berbahaya. Dan betul saja, Golu berhasil mendapatkan headshot tersebut. Dia benar-benar awas dengan pintu di arah kitchen dan Scarosi. Wah, applause banget sih. Still survive. Man, Gila sih. Scarosi. Itu udah buta, udah di spray down pakai Spectre, masih bisa survive walaupun dia udah dead ke alam. Nanggung sebenarnya. Tapi refleks cepatnya langsung ngelempar Cloud Burst dan sembunyi di dalam. Plus ngeripik lagi. Emang keberanian dari seorang Scarosi sih nggak bisa ditanding. Ternyata teammate-nya pun berhasil dapetin finishing kill ke arah Yesaiken dan jadinya 5-4. Advantage kembali diambil sama Global Esports sampai memaksa Fans United sekarang mengambil tactical timeout untuk memikirkan ini. Dengan 2 smoker kita sepertinya kalau kita masih susah banget untuk dapetin kontrol ya. Kenapa kita masih bisa diacak-acak sama kayak si Scarosi, kemudian juga nanti di kill sama Golu, Skills yang selalu bisa menjadi anchor yang baik. Apalagi sekarang ada ultimate dari tim Global Esports yang mungkin bisa membatalkan. Mengejar perlahan, tapi masalahnya setelah dia dapat 4, mereka belum dapat round lagi. Mereka benar-benar tercounter oleh tim Global Esports. Dan bahkan skenario crowded step dari Acerola yang gua benar-benar kangenin ini, dia nggak ngelakuin lagi. Iya, padahal itu adalah default yang benar-benar ciri khasnya. Oh, baru digunakan. Baru diomongin, udah digunakan lagi. Dan Acerola siap untuk menjadi entry untuk timnya. Dan ditambah dengan adanya null command yang dibuka. Itu Nano Swap ditabrak. Oke. Dia menjadi entry yang benar-benar tidak takut mati. Hunter Fury tertek. Nampaknya
Masih bisa, namun di arah atas sana ada skill yang bisa untuk menumbangkan satu pemain dan bahkan SK Rossi yang crossing, namun harus tumbang juga di tangan Killers dan menjadi 2 melawan 3 sekarang posisinya bermain di dalam smoke kriminal, namun harus tumbang Acerola 2 melawan 2, tinggal ada Kappa dan juga Hell Ranger dari tim Global Esports. Dan bagaimana retake yang akan dilakukan? Karena Killers sudah terkena tag juga low HP, setengah HP dari seorang Killers. Drone akan mencari informasi di arah elbow sudah ada satu pemain dan tidak ada informasi yang masuk karena pemain-pemain dari tim Global Esports masih ada di arah belakang dan Paranoia pun connect. Tapi Kappa akan menghampiri. Oh, di positioning lagi. Tapi posisinya Kappa yang langsung menumbangkan 3 pemain bahkan untuk seorang Kappa dan ini menjadi angka yang ke-6 untuk tim Global Esports dan oke, ini dia. Loh, defuse dulu, Bang. Defuse dulu, Bang. Itu Bang, defuse dulu. OP-nya udah di depan mata karena udah diamankan. 6-4 sekarang skor sementara coach. Wow. Aduh, tadi Acerola sih gila ya. Ini orang Gila banget. entry-nya luar biasa. Nano Swarm-nya diterajang sama dia. Dan bahkan dia main agresif di atas screen dan itu malah justru sedikit merugikan fans United karena begitu dia tumbang jadinya retake-nya si Global Esports lebih gampang walaupun masih sama-sama 2 lawan 2. Nah, si Hell Ranger masih hidup, dia masih punya smoke, dia smoke spike terus jadi maksa pemain-pemain fans United ngejar dan dijaga dengan baik oleh seorang Kappa. Tandem yang baik sekali antara pemain-pemain Global Esports dan kembali terjadi sekarang kita ada flash yang dilempar dan sayangnya Yes I Can tidak sempat repositioning dan berhasil didapetin 1 kill gratis tanpa ada trade bagi Hell Ranger dan Hell Ranger bahkan udah siap nih untuk nge-repick lagi karena dia tahu dijagain dengan baik sama seorang temannya yaitu SK Rossi dengan operatornya di sini. Yes. Dan kita lihat pemain-pemain dari tim Global Esports benar-benar disiplin menjaga angle. Hell Ranger masih tetap stay di posisi yang baru saja dia mendapatkan kill juga. Ditambah dengan adanya SK Rossi yang siap untuk memantek pemain-pemain yang akan melakukan crossing. Hazy akan menahan lagi namun miss namun dimanfaatkan oleh seorang Hell Ranger dan bahkan SK Rossi dan juga Hell Ranger combo-wombo yang menakutkan sekali dari Bimen dan bahkan Sheriff dari seorang BMV dan bahkan SK Rossi bersama dengan Gonu yang masing-masing mendapatkan 1 kill untuk menutup round kali ini. Jadi 7-4 sekarang skor sementara butuh 1 angka lagi untuk menutup first half kita di map yang pertama. Wah, ini udah mulai kerasa nih combo-combo mantap antara SK Rossi dan Hell Ranger khususnya di sini ya. Jadi saat SK Rossi nembak dia tidak kena, tapi habis itu langsung di backup sama si Hell Ranger dan terakhir bahkan SK Rossi pun masih bisa dapetin kill di jarak dekat. Jadi operatornya SK Rossi ini fleksibel banget nih, bisa jarak dekat, bisa jarak jauh dan sekarang malah melempar Blade Storm udah dibuka, hampir mendapatkan seseorang tapi ternyata Yes I Can dan kawan-kawan semuanya lari ke A-side dan kembali terjadi sepertinya entry yang cepat dan sedikit terlalu cepat tadi. Paranoia dari Hell Ranger tidak berimpact apa-apa dan alhasil Acerola kembali bisa menjadi entry yang sudah mendapatkan kontrol backside. Oke, dan ini waktunya retake Hell Ranger yang tumbang. Bahkan Kappa menyusul harus tumbang. Bahkan SK Rossi 2 kill dan ada Acerola dan bahkan pertukaran kill cepat sekali bahkan Acerola yang langsung menumbangkan pemain-pemain dari tim Global Esports dan 75. Ini Gila. angka yang nggak terlalu berbeda jauh, ketat banget men. Dan gua penasaran apa yang akan dilakukan dengan defense tim Fancy United dengan agent line up seperti ini. Karena sedari tadi gua lihat Acerola menjadi entry yang nggak takut apapun. Nano Swarm ditabrak, Shrouded Step kemana-mana. Jadi ya, gua acungin jempol dan ini bisa jadi Acerola ini akan bermain objektif. Entah itu dia melakukan push-push atau mungkin kayak nyulik satu kemudian balik. Bisa aja. Bisa aja. Dan Acerola kayaknya yang tetap bakal jadi orang terdepan ya walaupun dia pakai Omen. Karena ini orang keberaniannya bisa menandingi SK Rossi yang ini masalahnya SK Rossi pakai Jet. Jadi dia kalau mau ngedash kapan aja bisa aja nih. Tapi Acerola nggak punya yang namanya tailwind, nggak punya yang namanya teleport. Dan ini berarti Acerola kalau dia main agresif itu bakal resikonya gede banget. Dan kita akan lihat apakah resiko yang diambil nanti itu worth it. Tapi
menarik sih. Ini dengan defense yang mereka punya, delay-nya tuh kurang banget tau. Karena cuman punya Viper dengan Snake Bite atau mungkin Molly dari Fragment dari seorang Killers. Dan ya Shock Dart mungkin bisa lah nge-delay dikit. Jadi entry ke set tuh kayaknya masih tetap gampang deh untuk Global Esports. Iya, iya. Dan tentunya seberapa penting atau lebih tepatnya bagaimana peran dari seorang Escarosi untuk membuat space? Apakah dia akan sebarbar Acerola sebagai Omen menjadi entry? Dan ini Jet, mereka mempunyai keunggulan karena mereka mempunyai duelist dan bisa untuk membuat space yang lebih besar dibandingkan tanpa adanya duelist dari tim defense sendiri. Escarosi, apakah akan menggunakan operator lagi di attacker? Kita akan saksikan tentunya. Dan ini dia second half. Oke, itu hanyalah fake semata untuk shrouded step-nya Escarosi. Walaupun terkena tag tadi, dia tetap pede untuk melakukan pick-nya. Namun dua pemain langsung melakukan swing. Untungnya dari seorang Escarosi yang berhasil menumbangkan satu pemain, pertukaran kill terjadi nampaknya tadi. Dan tapi di arah B, Garage melakukan push. Yes, I can. Dan nampaknya dia tidak bisa dan harus terkena paranoia. Escarosi di sebelah sana harus tumbang Escarosi karena terkena damage yang terlalu besar tadi di arah mid. Lawan 3 masih coba untuk kontes. Yes, I can nampaknya masih bisa. Dan nampaknya Kappa masih bisa mendapatkan kill. Yes, I can. Dia benar-benar bisa, men, menjaga di arah Garage seorang diri. Walaupun tadi agak sedikit miss the shot, tapi kita lihat skill tersisa seorang diri, di mana skills yang akan menggunakan skillnya juga untuk mendapatkan clutchnya. 1v2 situation di mana Spike yang sudah drop dan kita lihat sudah diketahui posisinya. Ada Nano Swarm, ada Alarm Bot, ada turret. 30 seconds left. Akan digunakan seefektif mungkin karena turret cukup lumayan membantu. Oke, betul. Sekarang sangat baik sekali. Untungnya BMVZ yang langsung melakukan swing secara bersamaan ketika turret ditembak oleh seorang Yes, I Can. 6-7 sekarang skor sementara dan pistol round bisa diamankan oleh tim Fancy United. Ini beneran bisa ya sesuai nama ya. Yes, I can. Ini nggak mungkin bisa nih ngelawan 3 orang yang no. Yes, I can. Dan berhasil mendapatkan 3 kill penting untuk mensecure pistol round bagi Fancy United. Dan bahkan Yes, I can langsung pakai Vandal. Lu nggak usah pakai Vandal, bro. Jangan, nanti nggak bisa. Yes, I can, bro. Yes, I can. Pakai Vandal aja nggak apa-apa. Hyper yang penting pakai Vandal dan langsung digaspol ke arah A-side yang kebetulan kosong juga nih. Jadi Escarosi akan menunggu satu pemain dengan menggunakan shorty-nya. Bukan keputusan terbaik dari seorang Escarosi dan alhasil terjadi sebuah retake yang keunggulannya dipegang oleh Fancy United, khususnya dari segi arsenal dan juga jumlah pemain. Ya, itu hanyalah bait semata untuk planting, tentunya untuk Global Esports. Dan sekarang waktunya retake. Satu kill sudah didapatkan lagi Killers. Dan nampaknya merupakan seorang Hell Ranger. Dan bahkan BMVZ berhasil mendapatkan kill juga. Acerola yang menumbangkan seorang Golu, tersisa skill seorang diri di arah mid dan langsung berhasil disambut oleh seorang Acerola dari arah skin. Dan 7 sama skor sementara dan bahkan flawless. Sehingga ekonomi dari tim Fancy United sendiri akan terjaga dengan baik. Yes. Nah, tadi pertanyaan Tere itu yang menjadi poin menarik adalah apakah Escarosi akan menggunakan operator, dan sepertinya belum. Karena yang kita lihat kayaknya Escarosi akan menggunakan Phantom, jadi dia akan bermain lebih agresif sebagai Jet. Walaupun sebelumnya kita pernah lihat sih dia pakai operator tetap agresif, cuman tetap lebih efektif kalau dia pakai Phantom lah. Kalau dia memang niatnya menjadi entry, dan ini akan terlihat di arah B-side. Oke, dan Phantom moment. Nampaknya Escarosi pemuja glitch pop. Dan sekarang kita akan melihat B-mainnya mulai diramaikan, tapi masalahnya Acerola yang sudah mendapatkan informasi. Shock dart yang sangat menarik. Yes, I can terkena tag low HP dan rotasi sudah dibangun. Satu pemain sudah diketahui juga. Dan mereka masih tetap stay di arah waiting A. Dan Escarosi akan menjadi garda pertama yang akan melakukan push bersama dengan teman-teman lainnya. Woi, loncat. Untungnya ada Escarosi terkena tag juga. Coba untuk langsung ke smoke. Namun kita lihat sekarang Updraft
arah atas sana. Namun masih belum ada siapapun. Icon tidak jadi dikeluarkan. Nano Swarm siap dikeluarkan juga. 2 Nano Swarm dikeluarkan di tempat yang berbeda. Namun Kappa yang langsung merupakan seorang BMVZ. Kita lihat sekarang Nikon sudah siap dikeluarkan juga untuk mencari informasi. Bersama dengan Paranoia, flashnya pun connect. Dan bahkan Escarosi berhasil mendapatkan 2 kill. Dan pertukaran kill begitu sangat cepat sekali. Misalkan 2 melawan 1 dan bahkan Kappa with triple kill. Dan Global Esports hasil mendapatkan SOP round 87 walaupun 3 pemainnya tumbang. It's okay. Ya, yang penting menang dan menjadi angka kembali untuk Global Esports. Dan ini perbedaan yang kemarin tuh bikin Global Esports agak kesusahan ya, Rik. Sekarang Escarosi tuh nggak barbar banget. Dia sabar nunggu di backside, nggak sembarangan nge-push entah itu ke rafter kayak atau ke screen kayak. Dan jadinya dia bisa dapat double kill dan hey, bisa ngedapetin 1 ronde lagi untuk Global Esports. Jadi perbedaan yang sangat signifikan menurut gua dan ini positif sekali untuk Global Esports dan para fansnya tentunya. Jadi gua harap Escarosi tetap bisa menjaga ketenangan, tidak nafsu dan tidak overheating setelah mendapatkan 1 atau 2 kill. Kalau bisa seperti itu, fans United bakal susah banget bisa nahan campuran dari Global Esports. Oke. Dan planting cepat nampaknya dilakukan ke arah side B dan ya ini dia retake 5v5 situation di mana Fancy United bagaimana mereka akan melakukan retake dan pemain-pemain dari tim Global Esports post plan seperti apa yang akan mereka perlihatkan. Alarm bot connect. Wah. Bahkan ada Paranoia juga yang dikeluarkan. Untungnya ada Escarosi juga yang berhasil mendapatkan kill. Ada seorang step tidak diketahui namun Kappa yang berhasil menemukan seorang Arcelala. Oke, Zerola lebih tepatnya dan sekarang ada 2 kill lagi didapatkan dan bahkan misalkan 1 pemain saja tiba-tiba saja Kappa pun harus tumbang di tangan Killers. Gua nggak tahu apa yang terjadi namun ya Fancy United berhasil mendapatkan poinnya, retake-nya berhasil. Wow, itu jepitannya lagi-lagi berhasil ya, khususnya dari seorang Killers yang gua rasa sih udah harus beberapa kali dibunuh tadi harusnya loh sama pemain-pemain Global Esports. Cuman somehow dia nge-swingnya cukup lebar jadinya crosshair dari sisi Global Esports tuh nggak ada yang bisa nangkep lari-larinya seorang Killers. Jadi Killers bisa dapat kill banyak banget dan sekarang jadi punya 0 comment. Ini kapanpun dia mau pakai 0 commentnya untuk retake, ini bakal jadi disaster. Wah, bencana bagi Global Esports. Global Esports lagi-lagi dengan Escarosi. Oh, sayangnya dia terkena flash, harus membuang 2 kunainya. Tersisa 3 dan bahkan Hellranger tidak mengexpect bahwa Acerola sudah mengambil push posisi yang sangat agresif dan karena itu map control dari seorang Killers juga bisa dijaga dengan baik. Pick ke arah skills mencoba mendapatkan gocekan dan tentunya Acerola terlalu lama dia menunggu di bawah situ dan akhirnya dihukum dan menjadikan situasi sekarang imbang di 4 lawan 4. Yap, dan ini dia Killers masih coba untuk menahan. Mereka masih kekeh melakukan push. Mereka tetap ingin melakukan fight dan ya karena keuntungan dari segi Arsenal, namun posisi dari seorang skill dan diketahui 1 kill. Untungnya ada reflect terjadi dari seorang BMVZ. Untungnya Kappa juga melakukan reflect, namun 2 melawan 2 sekarang posisinya akan coba untuk Golu yang menumbangkan seorang BMVZ. Dia terlalu takabur untuk melakukan pick karena dia tahu dia menggunakan Spectre dan Golu hanya bermodalkan Sheriff tapi terkena one tap. Dan sekarang menyisakan 1 pemain. Yes, I can. 30 seconds left. Dia membaca dengan benar, rotasi pun dia lakukan secara cepat. Wow, 200 IQ bisa gue bilang dari seorang Yes, I can, coach. Yes, dan ini bahaya banget ya kalau dia kena timing. Apakah dia akan tahu bahwa temannya semua di sini dan oh ternyata dia menunggu dan trigger disiplin tidak Spike membiarkan down, B. Golo untuk 10 nge-plan spike dan seconds karena left. itu waktu hanya tersisa 8 detik. 8 detik tidak akan cukup untuk seorang Kappa untuk mengambil spike tersebut dan memasang spike tersebut. Yes, I can hanya cukup survive saja. Bisa mendapatkan 1 angka lagi untuk Yes I Can dan timnya Fancy United. My God, 200 IQ beneran dia membaca dengan sempurna, Rek. Udah kayak buku dibaca itu. Iya, dia tahu mereka bakalan rotasi. Kemudian dia rotasi sebelum mereka rotasi. Itu yang gua salut. Gila. Kayak gambling. Ini round gambling banget. Enemy Ya sesuai remaining. dengan nickname-nya. Yes, I can. Yes, I Can. Yeah, you can, bro. Escarosi itu bisa pakai operator sebagai attacker dan dengan tindakannya Blade Storm dan dengan
duitnya yang sekarang masih tersisa di angka 3.300, gue sih yakin kalau ini adalah salah satu plannya. Tapi ternyata no. Oke, never mind, kita kena gocek lagi. Astaga, dia beli lagi Marshall. Jadi sepertinya buat save nggak sih? Wah, nggak biasa. Ini dia enggak. bakalan tetap phantom nextnya. Tapi kita lihat sekarang midnya bakalan coba untuk di-contest. Golu berhasil mendapatkan kill, namun ada yang melakukan push juga 2 pemain sekaligus. Namun kita lihat sekarang pertukaran kill begitu sangat cepat sekali. Hell Ranger, Killers berhasil mendapatkan kill, namun untungnya Eskarosi berhasil menumbangkan seorang Killers. Restoration langsung digunakan, bahkan tiba-tiba saja menyisakan 1 pemain dan bahkan cepat sekali Global Esports. Mereka gambling contest ke arah mid dan pembelian atas Arsenal itu membuahkan hasil, coach. Yes, ternyata dia beli Marshall bisa dapetin 1 kill. Dan tentunya kita nggak boleh lupa sama skills yang berhasil dapetin opening ke arah B dan bisa membokong seorang BMVC ya. Jadinya mereka menang thrifty itu hitungannya, karena yang beli tadi juga cuma si Kappa sama Eskarosi. Dan hey, angkanya jadi 99 dan duitnya lihat luar biasa menguntungkan untuk Global Esports. Dan Fancy United kembali terpuruk. Dan defense melawan senjata-senjata dari Global Esports ini nggak mungkin mudah. Apalagi kalau Eskarosi membuka dengan agresif. Oke, dan pemain dari tim Global Esports setelah mendapatkan thrifty moment, ada yang melakukan push ditambah dengan tidak terbantu di arah belakang sana. Untungnya ada Golu. Terkena lagi Hunter Fury tersebut, harus melakukan heal terlebih dahulu ditambah dengan paranoia. Wow, diobok-obok nampaknya pemain-pemain dari tim Global Esports dengan utility dari tim Fancy United. Tapi mereka akan coba untuk commit ke arah side B. Namun Eskarosi akan menahan di arah belakang. Harus tumbang di tangan Acerola. Ini menjadi bahaya. Dia tidak membuka space untuk teman-temannya, malah tumbang. Namun semua kriminal. Untungnya Kappa berhasil menumbangkan seorang Heizi. Menjadi sama kedudukannya 3 lawan 3, namun masih belum melakukan planting dari tim Global Esports. Dan ini dia, planting sudah dilakukan. Seluruh angle sudah ditahan juga oleh pemain-pemain lain, dan waktunya untuk melakukan retake sudah diketahui. Di arah snowman ada 1 pemain, dan kita lihat Kappa nampaknya harus tumbang di tangan seorang Yes I Can. 2 pemain sekarang tersisa. Apakah Thrifty akan dibalas? Thrifty untungnya Golu harus tumbang di tangan Yes I Can. Oh my god, ini berbahaya. Viper Speed bahkan dibuka. Mereka tidak sayang utility. Loh, dititikin dulu teman-teman semua. Apa yang terjadi? Senjatanya Terlihat kebaik. Oh my god, Acerola. Astaga. Gila itu campuran hoki juga ada sih. Itu pelurunya si Kappa habis. Pelurunya Hell Ranger apa Kappa tadi habis ya. Itu ada hokinya sih. Karena senjata moncongnya udah kelihatan gitu tadi. But menurut gue yang jadi highlight sih di sini Yes I Can. Karena pembeda banget ya. Dari si Yes I Can bisa dapetin 2 kill pakai Marshall plus Viper Speed yang bikin si Hell Ranger kewalahan banget untuk ngelakuin post plan. Dan wow, timing juga dari Acerola yang bagus banget. Bisa ngedapetin kill terakhir. Ini emang omen duelist yang satu ini sih patut dicontoh. Boleh coba-coba nih ya. Keren banget. Ya, dan ini dia Eskarosi. Finally, operator. Oke. Ya, gua baru lihat. Dan melakukan push. Acerola nggak ada takut-takutnya dia melakukan push. Untungnya ada paranoia. Jarang banget lihat Omen seberani Acerola. Dan sekarang dia akan coba untuk menarik mundur. Dan Heizi akan buka drone. 1 pemain sudah terkena tag. Dan itu adalah Eskarosi yang menggunakan operator. Akan ada 2 operator. Dan Heizi pun menggunakan operator, dan lockdown siap dibuka karena Hunter Fury tidak ready. Yes, ini waktunya untuk melakukan serangan. Kalau mereka sampai rotasi, Gila sih. Dan harusnya sih enggak, karena udah kelihatan mereka sudah mulai pelan-pelan masuk. Heizi pun punya operator, jadi defense mungkin masih bisa ditahan. Apalagi dengan adanya 0 comment yang tadi kita sebut, susah banget untuk menggunakan utility bagi Global Esports. Dan benar aja Heizi dengan operatornya masih bisa dapetin kill. Dan Eskarosi karena dia menggunakan operator, dia harus menjaga dari belakang, Re. Ini bikin dia susah untuk ngebantu teman-temannya yang di depan. Dan sekarang waktu tersisa 20 detik, apa yang akan dilakukan? Spike pun drop.
Apakah ada inisiasi saving atau teleport dari Hell Ranger? 200 Wow. IQ juga bikin jadi susah, rotasinya menjadi sempurna. 10 Tapi seconds left. masalahnya apakah Yesaken masih punya Poison Cloud? Masih punya. Berarti Eskarosi nggak bisa bermain dekat karena pasti di smoke bomnya. Kecuali Eskarosi bisa ngedapetin kill sebelum spike tersebut diselimuti oleh Poison Cloud. Iya. Dan ini dia, Eskarosi sudah mendapatkan posisi yang baik. Untungnya ada antisipasi menggunakan satu buah potion cloud. Respect operator Eskarosi. Siap, miss the shot. Oh. Nampaknya kita lihat Eskarosi masih coba untuk melawan pick. Hell Ranger bersiap Player untuk memotong. Eskarosi bisa untuk mendapatkan killnya. Oh. Hampir saja. Yes, I can. Yeah, he can, bro. Dan 11 angka. Fancy United kembali coba untuk memperjauh gap point, dan ekonomi global esports gak bagus banget karena operator dibeli otomatis miskin. Tapi kita lihat sekarang, ya mungkin force buy kah atau mungkin half buy. Oke, Eskarosi bakalan dijadiin dewa sekarang. Jadiin dewa tuh, disembah-sembah sama Kappa tuh, dibeliin Vandal, dia beli armor, dan well, sebenarnya ini juga usaha menyamaratakan keadaan ekonomi lah ya. Jadi ini Kappa sangat merakyat sekali untuk memberikan Vandal kepada Eskarosi, dan Eskarosi kembali menjadi harapan bagi global esports. Dia harus menemukan entry karena kalau enggak, ini bakal jadi pertanda buruk bagi global esports dan juga Asia Selatan, karena kalau sampai Eskarosi dan global esports kalah di sini, ini bisa jadi mereka hanya punya satu perwakilan nanti di group stage, dan tentunya global esports tidak ingin itu terjadi. Tapi apakah mereka bisa mendapatkan kemenangan di map pertama ini? Kita lihat. Ada cek drone dan satu pemain terkena tag. Tapi pemain-pemain lainnya, Eskarosi akan bermain pelan bersama kawan-kawannya masuk ke arah side A. Ditambah dengan adanya recon, mungkin shock dart lebih tepatnya. Screen akan ditutup oleh seorang Golu. Oh, hati-hati. Karena sudah hancur juga. Shock dart langsung di pop up. Tapi seorang Eskarosi akan coba untuk melawan pick. Dan betul saja BLTZ terlalu gegabah. Tidak melihat di arah second level. Namun Acerola, Hell Ranger yang nampaknya harus tumbang. Di arah belakang terbuka sekali. Harus hati-hati, terkena flash. Nampaknya kita lihat sekarang. Dari sekarang skill masih bisa untuk mendapatkan killnya. Namun pertukaran kill terjadi Kappa. Dan juga nampaknya kita lihat harus tumbang dua pemain dari tim Global Esports. Dan ya, match point tentunya didapatkan oleh tim Fancy United Esports. Aduh. Waduh, momen. Match point. Ini kenapa jadi kebalik ya anjing saya hari ini ya? Tadi saya pilih Pulsen menang. Sekarang Fancy United match point nih. Ini jangan-jangan diketemukan sama Asik cepet jadi berubah nih super power kita. Re. Kayaknya Jinx Anda jadi beneran gitu. Jadi beneran. Dan Kamunya saya juga masih jadinya tetap nggak terus. game 3 nih. Kita Tapi, saling cancel ya. Wow. Iya. Jadi ada satu kekuatan yang hilang. Hilang. Tapi kita akan melihat sekarang. Lagi-lagi push yang akan dilakukan oleh tim Fancy United. Ini mereka nggak ada takut-takutnya Mereka nge-push. Dan bahkan di arah belakang, loh. Ya, mereka akan bergerak sekarang. Akan coba ke arah B, tapi mereka masih khawatir sama flank yang diinisiasikan sama Fancy United. Ada satu pemain di tengah, Hell Ranger akan mencoba cari potongan. Cuman masalahnya di posisi ini nggak ada yang gerak-gerak nih lewat tengah nih. Jadinya nggak dapet nih ya potongan yang dicari sama Hell Ranger. Dan sementara teman-temannya, ternyata berhasil masuk ke dalam site, sudah ketahuan sama Yesaken. Yesaken akan bilang ke teman-temannya, guys, udah sampai di orange, sudah planting, dan hehe, kena recon, bahkan kena balas. Tapi Eskarosi dengan coveran yang sangat cantik sekali berhasil dapetin kill 2 bahkan. Dan Hell Ranger pun bisa nge-follow up, dia menjadikan posisi 2 melawan 3. Tapi Haizi masih dengan operatornya, ya ampun, ini Sofa Haizi dengan operatornya ternyata sangat efektif untuk menjaga defense dari Fancy United. 2 melawan 2. Di smoke di spot yang sangat menarik, dan Hell Ranger kembali berkontribusi mendapatkan kill kembali. Dan sekarang Haizi dengan operatornya, bisakah dia mendapatkan satu? Ternyata tidak, langsung di swing. Dan Hell Ranger pun tahu ini yang penting kita main selamat saja guys. Yang penting kita selamat, kita pasti bisa menang. Tapi Haizi
masih berusaha, masih mencoba kill, tapi Kappa bermain dengan cantik di belakang dinding side. Berhasil mendapatkan kill kembali di save operator juga bahkan untuk kembali dipegang oleh SKROC di ronde yang ke-23. Yes, dan ini dia round yang ke-10 didapatkan cukup lumayan berdarah-darah yang gua lihat karena pembagian angle-nya bener-bener bingung dan bahkan kayak apa yang dilakukan oleh tim Global Esport pun menurut gua Lawan 3 terlalu berat, walaupun Haizi masih sempat dapetin 1 kill tadi, tapi dengan operator 1 lawan 2, angle-nya juga beda-beda, itu udah susah banget untuk Haizi. Dan sekarang kita lihat 10-12. Masih ada harapan untuk Global Esports sebelum terjadinya match pertama, atau map pertama lebih tepatnya, diambil alih oleh pemain-pemain dari Vietnam. Yes, dan ini Get out of my way. lagi operator gunakan di round yang sangat penting, tapi dengan adanya satu buah blast storm pun bantu tentunya daya dobrak operator dan juga Bentom. Dan ini dia ada setup yang dilakukan, terkena tag juga, tapi harus mencari posisi yang lebih aman. Akan membuka satu buah smoke, Bloodburst akan melakukan pick. Lihat Nano Swarm, atau lebih tepatnya Fragment masih coba untuk lawan pick dari seorang SKROC, terlalu gerbak gerubuk. Dia masih coba untuk mencari angle yang enak dan bahkan SKROC berhasil mendapatkan satu namun harus tumbang. Memang dash dia gunakan, namun retake apakah akan berhasil? Ada seorang Acerola coba untuk membuka smoke juga, Golu harus tumbang di tangan seorang killer. Namun sudah terkena tag juga. Ada satu buah Nano Swarm yang sudah dibuka. 3 melawan 3, masih ada satu pemain darah mid yang mungkin tidak akan diketahui. Hunter Fury sudah dibuka, sudah half, dan nampaknya satu pemain sudah tumbang. Acerola berhasil mendapatkan kill, sudah setengah namun untungnya masih bisa diamankan oleh seorang Skills dan 11-12. Oh my god, pelan tapi pasti dari tim Global Esports. Akankah overtime? Siapa tadi yang bilang kekuatan kita berubah? Aduh, kena Jinx lagi, Ray. Ternyata masih belum bisa. Kekuatan kita. One enemy remaining. Aduh, tapi ini bagus banget entry dari Global Esports ya. Walaupun tadi SKROC udah bunuh satu langsung kena trade, tapi post plan-nya ternyata rapi. Ternyata Skills masih punya posisi yang bisa ngelihat diffuser. Jadinya tadi gue kira udah disetengahin, mati sama Hunter Fury, bisa dilanjutin, mati sama si Skills. Sekarang kita lihat nih, ronde terakhir di ronde normal. Karena kalau Fancy United menang, mereka menang map 1. Kalau Global Esports menang, kita lanjut ke overtime. Dan Haizi tidak ngecek ke bawahnya. Ini jadi fake info kalau semua pemain Global Esports itu semua ke arah A. Tapi untungnya buat mereka, mereka belum nge-push dan belum tertangkap. Dan masih menunggu pergerakan dari Global Esports untuk menunggu di dalam side sendiri. Oke, itu dia counter dari Criminal Smoke di arah mid. Menaruh satu buah trademark dari ada satu pemain yang crossing, akan diketahui dengan satu buah trademark tersebut. Tapi kita lihat sekarang setup mulai dilakukan ke arah side A dengan adanya drone yang sudah dibuka juga. Dan waduh, kenapa itu? Mungkin dia ngelihat ke arah side belakang tadi ada backside shot dan makanya otomatis kayak dush. Gue masih kaget karena POV 30 seconds left. Iya. Dan oke, ini waktunya untuk melakukan push. Acerola terkena flash juga, namun ada 2-3 kill yang didapatkan. Kappa memang mampu untuk mendapatkan kill, namun tersisa satu pemain saja. Hellranger memang ada lockdown tapi akan dihancurkan oleh Hunter Fury. Dan yes, Acerola menutup round kali ini menjadi kemenangan untuk tim Fancy United Esports di map yang pertama. Gila. Ini tidak di-expect.